izin untuk merekam? Ya. Terima kasih Ibu Rini, Bu Ida, Bu Eka, kemudian Ibu Wulansri Wulandari, sama putrinya ya. Dari Garut. Wah, ini putrinya Bu Puji belum tidur ini. Siapa namanya, Dek? Siapa namanya? Damai. Oh, Damai. Damai ya. Ini Bu Eni dari Lumajang. Oke, baik. Nah, ini Bu Eni udah kelihatan ya. Alhamdulillah. Nah, ini Ibu Wulansri Wulandari dari Garut bersama putranya juga. Aduh, ini mengganggu jam istirahat ini ya kayaknya. Ini istirahat masih belajar luar biasa. Baik, Bu Nipta bisa dibuka, Ibu Maharani. Pak Suherlan lagi apa ini? Lagi makan malam? Oh, Pak Suherlan lagi masih belum koneksi ini kayaknya. Gimana, Pak? Bisa dibuka videonya nih, lagi apa Pak jenengan Pak? Video di mana? Oh. Nah, ini udah kelihatan. Pak Suherlan ternyata masih muda ini. Sudah kepala. Saya sudah 36, Pak. Oh, masih muda, belum 40. Baik, Ibu, Bapak, terima kasih sudah membuka videonya. Ini Ibu Maharani. Ibu Maharani yang dari MI Kandang Tebus ya? Bukan, Pak. Oh, bukan. Salah orang nih saya baru. Saya Pagoan. Oh, Ibu ngajar di Pagoan. SD Pagoan berapa? Pagoan 1. Oh, itu tempat saya dulu awal-awal ngajar di sana, main ke situ, Bu. Bersama Pak Cukup. Tinggal di mana Bu jenengan, Bu? Di perumahan Permata Biru, Pak, di Lumajang kotanya. Oh, ngerti. Gimana? Baik, saya foto dulu Ibu Bapak ya, sebagai dokumentasi malam ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Boleh menutup kameranya kembali, mungkin mau sambil istirahat. Saya lanjutkan. Jadi materi malam ini Ibu Bapak kita akan melanjutkan penggunaan Fastune. Kalau kemarin kita pakai untuk merekam berupa gambar, sekarang akan merekam berupa video Ibu Bapak. Yang sudah mencoba tadi malam tentunya sudah lebih paham ya bagaimana pemanfaatan Fastune dalam dalam mengambil gambar atau dalam mengambil video ya. Mohon maaf Pak, sebelumnya mau tanya Pak Bakri. Yes, silakan Bu. Yang mau Saya silakan. kan sebenarnya sudah lama itu tahu pakai aplikasi Fastune untuk screenshot Pak ya. Kendalanya itu jika kita mau screenshot teks yang agak panjang itu Pak, yang tidak hanya terlihat di monitor tapi yang agak panjang itu pakai yang mana Pak nggih? Oke, sebentar. Saya tunjukkan ya Bu ya. Maksudnya akan merekam layar
seluruh layar atau bagaimana? Jadi gini Pak, kan biasanya kalau kita mau screenshot dalam bentuk PDF itu Pak ya, itu kita mau ukurannya itu agak besar, sehingga dalam satu lembar itu kan biasanya enggak cukup dalam satu layar yang tampak gitu loh Pak. Nah itu kalau menggunakan Facetune untuk mau screenshot satu lembar itu gimana Pak? Oh gitu. Jadi bisa lembar PDF-nya dikecilkan, bisa. Akan dikecilkan PDF-nya. Atau nanti digabung. Tapi kalau seandainya dikecil kan enggak kelihatan gitu loh Pak. Jadi maksud saya satu kali screenshot itu kena semua gitu loh. Nanti Ibu bisa, bisa. Ibu akan menaruh di mana hasil screenshot-nya rencananya? Seandainya mau ditaruh di Word, Pak. Oh gitu. Misalkan yang akan di screenshot itu buku siswa gitu kan? Buku paket. Iya, misalnya buku paket, di buku paket itu kan ada bacaannya Pak ya. Kalau bentuk PDF itu kalau kita screenshot mau satu lembar gitu kan terlalu kalau PDF-nya dikecilkan itu kan tulisannya terlalu kecil. Oh gitu. Nah, kemudian dibesarkan, jadi harus nyambung gitu loh Pak. Seandainya di screenshot agak iya. Tulisannya besar, kemudian satu lembar itu bisa semua gitu loh Pak. Nggak pakai nyambung, bisa apa enggak Pak? Kalau tidak pakai nyambung nggak bisa, tapi nanti bisa kita siasati di MS Word-nya bisa digabung Bu. Jadi ngambil separuh dipasang, terus di bawahnya diambil lagi separuh dipasang lagi di bawahnya. Gitu. Oh gitu nggih. Berarti pakai screenshot 2 kali nggih Pak? Iya, screenshot 2 kali. Jadi yang pertama PDF-nya kita screenshot separuh, taruh di Word. Nanti satunya lagi ditaruh di Word dengan cara menaruh di bawahnya Bu. Oh, nggih. Kan kalau di HP sudah ada nggih Pak, yang screenshot panjang itu loh Pak. Oh, nggih. Kalau di itu kan ada. Kalau pakai Facetune berarti masih belum bisa ya Pak? Belum bisa. Kalau di HP juga dipindah ke MS Word itu jelas ya Bu ya satu lembar itu hasilnya. Menurut pengalaman Ibu. Kalau enggak dipotong itu sebenarnya bisa Pak, bisa jelas kalau dipindah ke Word. Cuman kan pakai Facetune-nya itu ketika screenshot itu kan enggak bisa tampil semua Pak. Hanya yang terbaca saja, yang di monitor saja itu yang bisa terscreenshot. Iya betul. Iya, ya memang kalau yang di HP ya di laptop kita harus seperti itu. Harus mengambil separuh dulu, baru ngambil separuhnya begitu Bu. Oh nggih, Pak, nggih. Terima kasih. Nggih, terima kasih sama-sama. Tapi biasanya saya juga mencoba untuk satu PDF halaman itu bisa kok Bu. Bentar ya, saya coba dulu ya. Mudah-mudahan bisa nih. Nah, ini buku siswa ya. Saya buka buku siswa dulu. Setelah buku paket siswa. Oke, saya buka matematika. Ya, Ibu Bapak mohon bersabar ya. Ini ada pertanyaan. Saya mencoba membantu menjawabnya dengan praktek langsung. Nah, ini kelihatan. Bu,
Ibu siapa tadi? Ibu Wulandari ya? Ibu Maharani ya? Ibu Maharani, ini kelihatan PDF saya ya, Bu ya? Iya, Pak. Oke. Jadi saya pernah screenshot seperti ini kok, Bu. Nah, seperti ini. Atau teksnya ingin teks yang banyak ya. PDF-nya kelihatan, Bu. Iya, Pak, kelihatan. Ya, ini. Oke. Misalkan saya akan mengambil satu lembar ini, Bu ya. Kemudian saya posisikan pastunnya nanti tertuju ke MS Word. Pastun saya kelihatan apa boten, Bu? Untuk fastonnya tidak kelihatan, Pak. Oh, sebentar. Ini kalau lihat pastunnya di mana nih ya? Pastun. Ini kelemahan kalau kita pakai ini kelihatan. Oke, ini pastunnya kelihatan, Bu. Yang ini. Ya, sudah, Pak, sudah. Jadi ini posisikan pastunnya kita ambil nanti tertuju ke MS Word. Ini ya, to MS Word. Oke. Kemudian kita ambil yang ini, Bu. Yang chapter rectangle ini, Bu. Yang besar ini ya. Oke, Pak. Klik, baru ini kita menuju ke PDF-nya. Bentar. Kita menuju ke PDF-nya dulu. Tunjukkan PDF-nya ya. Oke, ini PDF-nya. Setelah itu kita klik di sini. Nah, klik di sini. Kita ambil semuanya. Oke. Otomatis nanti dia akan menuju ke MS Word. Karena MS Word saya online. Nah, ini, Bu. Tidak bisa kan, Bu, ini, Bu? Oh, ini besar, tidak kelihatan. Nah, ini kelihatan. Oke. Oh, iya, Pak. Iya. Bu Wulandari kelihatan ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Jangan lupa behind tag, Bu. Klik behind tag. Nah, seperti ini. Kemudian kita besarkan aja, kita geret. Oke. Kemudian kita besarkan. Loh, ini bisa kelihatan semuanya satu lembar. Oh, iya, Pak. Nah, bisa kan ini? Nah, ini jadi satu lembar kan? Tuh, bisa. Oh, ini pindah ke MS Word-nya sekarang. Begitu caranya, Ibu. Iya, Pak. Nanti kalau misalkan kalau kesulitan nanti bisa dilihat videonya, ini sudah saya rekam ya. Gitu. Dilihat kembali. Iya, terima kasih, Bu. Baik, Ibu, Iya, Bapak. Pak. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Nah, sekarang kita ke materi kita. Ya, ini materi ini ya, tentang membuat video pembelajaran. Alhamdulillah, yang sudah mengirim karya On1 sudah membuat modul luar biasa ya. Ada beberapa catatan sebenarnya, tapi nanti saja ya saya masuk ke video biar waktunya nutut, nanti kalau ada waktu saya jelaskan. Intinya begini, kalau ingin mendapatkan nilai 100, Ibu Bapak harus menyatakan daftar pustaka. Kalau tidak ada daftar pustakanya, berarti tidak bisa nilai 100 tugas On1-nya. Karena daftar pustaka itu menunjukkan Bapak Ibu sumber mendapatkan materi tersebut, gitu ya. Oke, materi yang kedua, Ibu Bapak, kita akan belajar tentang membuat video pembelajaran. Bu Nipta, kelihatan ya materinya? Iya, kelihatan, Pak. Tolong dibacakan judulnya, Bu. Membuat video pembelajaran bijak ber-IT. Oke, terus background-nya gambar apa, Bu? Gambar secangkir kopi, Pak. Wah, Buat ini kalau yang ngantuk. pintar sekali. Hujan-hujan begini minum kopi enak, Bu ya. Boleh silakan sambil minum-minum, Bu. Ini saya sudah siap minum, Bu. Loh, ini minumnya ya. Cuman ini air putih isinya. Baik.
Yang pertama adalah install program. Sudah kemarin ya, kita bisa install programnya. Kemudian membangun PowerPoint, video pembelajaran, kemudian diskusi nanti ya. Ini kegiatan kita malam hari ini. Mudah-mudahan selesai pada pukul 10 ya. Baik, tujuan pembelajaran malam hari ini, peserta dapat membuat video pembelajaran sesuai cara mengajarnya. Nah, ini yang penting. Sesuai dengan cara mengajarnya. Berikutnya, ini sesuatu yang luar biasa. Video pembelajaran yang bagus adalah video pembelajaran hasil karya guru di kelas siswa itu belajar. Terima kasih. Ada yang mengirim kopi ini, Bu. Saya ulangi lagi. Video pembelajaran yang bagus adalah video pembelajaran hasil karya guru di kelas siswa itu belajar. Apa artinya? Video yang bagus itu adalah video buatan gurunya sendiri. Kenapa? Karena video pembelajaran itu tidak hanya mengajarkan tentang materi pelajaran. Tapi Ibu Bapak ketika sudah membuat video pembelajaran sendiri, Ibu Bapak sudah menghadirkan yang namanya mendidik atau pendidikan. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan minder. Kalau video pembelajaran Bapak Ibu itu sederhana. Tapi itu jauh lebih bagus daripada Bapak Ibu hanya mengambil di YouTube itu. Kalau yang mengambil di YouTube itu bersifat umum materinya ya. Tidak akan menyentuh siswa lebih dalam. Tapi kalau Bapak Ibu yang membuat sendiri, insya Allah akan menyentuh lebih dalam kepada siswa-siswanya. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin diskusi dulu. Dari pernyataan ini, menurut Ibu Bapak, kenapa sih video pembelajaran itu yang bagus buatan dari Ibu Bapak sendiri? Alasannya apa saja coba? Ada yang tahu? Oh, ini bagus. Dari Ibu dari Lampung, Bu Eka. Beliau menjawab supaya lebih ada chemistry-nya, ya. Karena yang didengar adalah suara asli gurunya. Ya, betul sekali ya. Ketika Bapak Ibu mengajar, yang kelihatan ketika anak-anak membuka video pembelajaran daring misalkan, di rumahnya dia membuka sebuah video, link video yang dikirim oleh Ibu Bapak, ketika membuka ternyata misalkan Ibu Wulan Sri Mulandari memberikan video, ketika membuka pelajaran, loh kok di dalam videonya orang laki-laki, guru saya kan perempuan. Nah, ini kurang menarik ya. Begitu. Misalkan Pak Suherlan memberikan materi, ketika anak-anak membuka di rumahnya, ternyata videonya perempuan. Nah, ini juga rasanya sudah berbeda. Namun ketika video itu adalah asli Ibu Bapak, kemudian anak-anak membuka di rumahnya pagi hari, yang keluar ternyata langsung Pak Suherlan. Wah, Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya ya? Wah, ini rasanya luar biasa. Anak-anak bisa melihat Pak Suherlan meskipun dalam video, menyapanya langsung, atau bahkan menyebut namanya satu persatu. Ini rasanya akan berbeda Ibu Bapak. Jadi video yang bagus itu adalah buatan Ibu Bapak sendiri. Meskipun editan videonya sederhana itu tidak masalah. Yang paling penting adalah isinya ya, kontennya yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua apalagi Ibu Bapak? Kenapa harus kita sih yang membuat? Nah, kita enak aja ambil di YouTube, udah selesai, tinggal copy paste saja. Copy paste di HP, selesai, sudah tidak capek-capek membuat video. Menurut Bu Eni, obat kangen sama gurunya. Ya betul. Ya, obat kangen sama gurunya. Gitu. Ada lagi mungkin pendapat yang lain? Kan harus membuat video sendiri. Meskipun setiap pembelajaran kita tidak harus selalu menghadirkan video ya. Kalau Ibu tidak mampu. Bisa 1 minggu sekali membuat video dibagikan kepada anak-anak, itu bagus. Atau kalau sekarang sinkronus, berarti tetap muka langsung, bisa pakai Zoom, bisa pakai Vicol dan lain-lainnya.
atau pakai video pembelajaran berikutnya untuk asinkronusnya. Itu harus dikombinasikan. Oke, alasan-alasan itu antara lain adalah yang pertama, ingin lebih secara detail mengajarnya. Ya, setuju. Guru paham kondisi siswa. Ya, bagus sekali. Karena guru lebih tua, lebih tahu apa kebutuhan muridnya. Ya, betul, Bu Ade. Ya, jawaban dari Ibu semuanya ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu ini sudah siap untuk membuat video pembelajaran sendiri ya. Kenapa sih? Pertama, belajar tidak sekedar memberikan materi akademik, namun belajar juga ada tugas mendidik. Jadi dalam video itu kita harus memasukkan nilai-nilai pendidikan ya, tidak hanya sekedar akademiknya. Yang kedua, mendidik yang baik adalah sesuai dengan kondisi siswa, dan yang paling tahu kondisi siswa adalah gurunya sendiri. Nah, sekarang pagi hari di videonya, Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana di rumahmu, hujan apa tidak ya tadi malam? Nah, Pak Ibu kan tahu kondisi daerahnya masing-masing, ya. Ya mudah-mudahan kalian sekarang sehat ya. Nah itu nilai-nilai pendidikan yang akan kita berikan. Adanya kedekatan siswa dengan gurunya, dengan mendengar suara dan sapaan wajah gurunya. Ini yang menyebabkan kita harus bisa membuat video pembelajaran. Dan di pelatihan ini kita akan membuat video pembelajaran itu dan berusaha untuk menunjukkan wajah kita ya, meskipun sebentar. Atau bahkan suaranya saja boleh. Kalau malu ketemu anak-anak, wajahnya ditunjukkan sebentar, baru videonya berupa suara dan gambar. Boleh, Ibu Bapak ya. Jadi harus semangat menghasilkan video pembelajaran. Oke, sebelum saya lanjutkan, tolong Ibu Bapak raise hand atau jempol yang sudah pernah membuat video pembelajaran. Nah, seperti ini. Jempol seperti ini ya. Yang sudah pernah membuat video pembelajaran, silakan. Jempolnya dikeluarkan. Ini caranya, klik. Nah, di layar Ibu Bapak ada tanda jempol gitu, diklik sebelahnya raise hand biasanya. Oh, tidak ada yang mengeluarkan jempol ini. Apa belum pernah membuat video pembelajaran sama sekali? Belum, Mbak. Belum. Bu Eni belum. Bu Eni ini yang tadi ikut pelatihan 2 itu ya? Iya. Oh, ini Bu Eni ini sibuk dengan banyak pelatihan luar biasa. Bu Sri Mulandari, dieditnya sama orang lain. Boleh, enggak apa-apa ya. Tapi malam ini harus bisa mengedit sendiri loh ya, kan sudah pelatihan. Sekali-sekali dieditkan orang lain boleh, yang penting yang tampak adalah Ibu Bapak. Ibu Nabita sudah ya? Bu Nipta sudah nggih? Sudah pernah membuat nih kayaknya. Sudah membuat berapa kali Bu? Jangan Bu. Pak, Membuat berapa kali? setiap pekan Pak, cuman videonya enggak bagus-bagus amat Pak, cuman sederhana saja. Oh, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting isinya. Bu Nipta berarti sudah punya akun YouTube ya? Oh tidak Pak, saya bikin saja, kirim, tidak diupload ke YouTube, enggak, cuma dikirim video saja. Ke WA Di anak-anak? WA. Oh gitu. Iya. Oke, siap. Ya, terima kasih Bu Nipta. Oke. Pak Suherlan sudah membuat berapa kali video pembelajaran, Pak? Oh, videonya hanya menjelaskan presentasi di PowerPoint. Boleh Pak Suherlan, memang PowerPoint itu enak untuk kita presentasikan dan dijelaskan. Pak Suherlan, ketika presentasi di PowerPoint, videonya di save as video atau bagaimana Pak? Bisa dijelaskan Pak? Dibuat menjadi video MP4-nya. Oh, save as berarti ya? Pakai save as video itu? Ya, seperti itu. Oh, Ya, begitu. tutorial di YouTube. Oke. Bagus. Jadi Pak Suherlan ini Ibu Bapak membuat video pembelajaran dengan cara menjelaskan di PowerPoint-nya, kemudian di save as menjadi file berbentuk MP4 atau video. Itu boleh, kualitas gambarnya bagus, namun biasanya butuh save as waktu yang lama Pak kalau videonya panjang. Terus gambarnya, videonya juga kapasitasnya tinggi biasanya.
bisa sampai 100 lebih megabyte gitu ya. Kemudian sama Pak Suherlan, hasil videonya ditaruh di YouTube atau via WA ngirimnya. Hanya via WA ya. Hanya via WA saja. Oh gitu. Saya simpulkan paketannya cepat habis nih. Kalau videonya lebih dari 10 menit itu saya bayangkan berapa kapasitas, berapa megabyte itu Pak kalau save as-nya pakai video. Kalau pakai PowerPoint ya. Nah, malam hari ini Ibu Bapak kita punya aplikasi yang namanya Fastone. Fastone itu kelebihannya adalah merekamnya cepat, tidak perlu rendering, kemudian hasil videonya itu kapasitasnya kecil. Kalau Ibu Bapak merekam 10 menit lebih itu hanya sekitar 30 MB. Tapi kalau PowerPoint kita save as, maka kapasitasnya bisa sampai 300 sampai 500 MB. Kalau itu dikirim kepada anak-anak kita, kasihan anak-anak kita nanti paketannya cepat habis ya. Nah, mudah-mudahan Ibu Bapak bisa menggunakan Fastone sehingga lebih hemat biaya, lebih hemat dan lain-lain. Oh ini, Bu Retio, saya menjelaskan PPT saya pakai record slideshow. Record slideshow ya. Tapi nanti record slideshow-nya kan akhirnya save as video Bu ya. Bu Retio. Sama dengan Pak Suherlan. Iya, Pak. Iya. Terus kapasitas videonya berapa megabyte? Itu biasanya di convert, Pak. Oh, masih di convert, berarti kerja 2 kali nggih. Iya. Oke, Fastone tidak. Fastone itu ketika kita habis merekam, kita klik finish, kita klik save, otomatis sudah jadi video, Bu. Itu enaknya Fastone. Jadi saya menggunakan Fastone itu kalau waktunya mepet, misalkan besok harus buat video pembelajaran, saya pakai Fastone. Gitu. Nanti bisa dicoba ya dan bisa dibandingkan. Mana yang enak menurut Ibu Bapak itu yang dipakai. Bu Wulan Sri Mulandari bertanya, apakah aplikasi ini berbayar Pak? 30 hari mboten. Aplikasi ini bisa dipakai seumur hidup. Sama dengan suaminya Bu Wulan Sri Mulandari, bisa dipakai seumur hidup. Jadi batuk ini saya. Bu Wulandari bisa dipakai seperti anaknya mertua Bu, seumur hidup. Baik, kita lanjutkan ya, fokus ke materi lagi. Aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi video pembelajaran. Ibu Bapak membuat video itu macam-macam aplikasinya ya, bisa pakai KineMaster, bisa pakai Windows Movie Maker, bisa pakai Canva, bisa pakai dan lain-lain. Banyak sekali aplikasi. Namun dalam pelatihan ini kita menggunakan Fastone plus bahan ajar. Bahan ajarnya apa? Bebas. Jadi nanti Ibu Bapak bisa menjelaskan modul yang kemarin dibuat, itu ditampilkan dalam bentuk PDF, kemudian dijelaskan. Anak-anak dengan membaca modul sendiri, sambil melihat video dijelaskan oleh gurunya, pasti lebih enak mendengar dan melihat, daripada hanya melihat dan membaca sendiri. Kemudian bahan ajarnya bisa berupa gambar-gambar yang Ibu Bapak siapkan. Nanti ditampilkan gambar-gambar di dalam PowerPoint, kemudian Ibu Bapak menjelaskan. Nah itu. Jadi bahan ajarnya bebas, bisa berupa gambar, bisa berupa video atau apa saja. Nah pada malam hari ini kita bahan ajarnya menggunakan PowerPoint, ya. Sementara kita pakai PowerPoint dulu. Jadi materi kita taruh di PowerPoint, baru PowerPoint yang kita jalankan kita terangkan di sana. Itu seperti yang dilakukan oleh saudara kita dari Bojonegoro sama Pak Guru tadi ya. Cuman bedanya kita menggunakan Fastone untuk mempermudah dan mempercepat serta meringankan file yang dihasilkan. Oke. Ini Ibu Ida, Ibu saya. Ketika kita menggunakan Fastone, Ibu, klik file reprogram Fastone yang sudah diinstal. Pastikan menggunakan laptop Bu ya, menuju Google Classroom, diklik, nanti klik download. Nanti akan masuk ke dalam komputer Ibu yang namanya seperti ini Bu. Nah, ini. Fastone Capture dengan seri V8.9 Activate ini.
Kemudian Bu Ida diklik 2 kali di sini, klik-klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Bu. Sebelum ini akan muncul kata-kata yes, kemudian next, next, next. Klik next saja sampai muncul finish seperti ini, ya. Atau muncul seperti ini install ya, klik install gini Bu, klik install, nanti sampai muncul kata-kata finish Bu ya. Mudah-mudahan Bu Ida bisa nanti, ya. Ya, kalau selesai diinstal, nanti di layarnya Bu Ida ada muncul icon seperti ini, Fastun Capture. Kalau Bu Ida tadi kayaknya bukan Fastun Capture ya, Fastun Image kayaknya tadi saya baca. Itu Ibu Ida. Nanti Bu Ida kalau memang kesulitan akhir sesi ini bisa tetap bersama saya, kemudian di share screen laptopnya saya bantu untuk install bagi Bapak Ibu yang gitu. Oke. Nanti Ibu Bapak ketika Ibu Bapak klik Fastun Capture ini diklik 2 kali. Ketika ini diklik 2 kali. Sebentar. Mohon di-mute dulu ya. Nanti akan keluar seperti ini aplikasi Fastunnya ya. Tadi malam sudah kami jelaskan. Kalau yang ini kita gunakan untuk merekam layarnya. Ya. Kalau yang ini kita gunakan untuk merekam berupa gambar. Sedangkan untuk yang ini kita gunakan untuk merekam video. Nah, ketika Ibu Bapak nanti klik ini, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti gambar sebelahnya. Sama dengan ketika merekam gambar, merekam video juga akan muncul seperti ini. Ada beberapa pilihan yang Ibu Bapak bisa pilih. Bisa hanya Windows atau objek yang akan direkam, bisa berupa bangun persegi atau persegi panjang sesuai keinginan Ibu Bapak, atau bisa yang lainnya sesuai dengan keinginan yang di sini ya. Tapi biasanya kita pakai yang ini, full screen. Full screen itu adalah merekam semua layar yang ada di desktop kita. Bu, udah pula tadi mengerjakan tugas lagi. Biar nggak ini pula bayar. Beradang. Saya matikan dulu. Ini ada yang masuk suaranya. Oke. Iya udah dialasi. Ya sudah. Oke, sudah mati. Bu Ade lupa enggak matikan mute-nya. Ya, kita lanjutkan ya. Ada sponsor tadi sebentar. Oke, jadi kita pilih full screen, klik di sini. Nah, kemudian Ibu Bapak pilih mikrofon and speaker. Kalau pakai handset kayak saya gini ya. Pilih mikrofon and speaker. Tapi kalau hanya tidak pakai alat, nanti pakai speaker aja. Nanti coba. Kemudian setelah disetting seperti ini, Ibu Bapak klik record. Klik record 1 kali. Ketika kita klik record, Ibu, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Oh, sebentar, ini option ya. Kalau kita klik option, ini yang tadi ya. Sebelum kita klik record, kita klik option, maka akan ada pilihan alternatif di sini. Ada video, audio, hotkey, output, notification. Ini hanya beberapa settingan yang Ibu Bapak lakukan. Kalau ingin misalkan audionya lebih dikeraskan, videonya lebih dibesarkan di sini nanti. Ini kalau untuk zoom in atau zoom out untuk membesarkan layar. Tekan F5. Kalau misalkan untuk berhenti sebentar, tekan Ctrl F10. Misalkan ketika Ibu Bapak rekaman, tiba-tiba ada tamu. Wah, ini rekaman kok ada tamu. Nah, jangan khawatir, tekan Ctrl F10. Berarti masih pause, masih berhenti sebentar. Kemudian tamunya ada apa gitu kan. Oh, mau nagih hutang, Pak. Wih, Bu, mau nagih hutang. Oh, sih nanti dulu, jangan nagih hutang. Saya masih rekaman. Orangnya pulang, tekan lanjut lagi ke rekaman gitu ya. Berguru ya, tidak ada yang punya hutang di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah Bapak Ibu tekan tadi record, saya ulang lagi. Ketika kita sudah tekan record ini, klik 1 kali, nanti akan muncul layar seperti ini. Nah,
Ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, ini title-nya. Title ini berarti kita memberikan judul sebelum video rekaman dimulai. Jadi klik di sini, insert the clip. Nah ini, nanti baru diketik di sini judulnya. Namun kalau Bapak Ibu sudah menggunakan PowerPoint, biasanya di slide pertama itu kan sudah ada judulnya, jadi nggak perlu diklik ini, dimatikan saja yang ini ya. Oke. Nah, ketika Ibu Bapak nanti sudah, bentar, nah sudah apa? Sudah siap, maka klik start. Nah, ini. Klik start kan 1 kali, klik. Oke. Ketika kita klik start 1 kali, maka di sebelah kiri Ibu Bapak ada kedip-kedip warna merah kayak gini nih. Berkedip-kedip. Tanda kedip-kedip ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu proses merekam sedang dimulai. Ya. Ketika kedip-kedip ini mulai saja dengan membuka PowerPoint-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan lain-lain. Kalau sudah selesai rekamannya, baru tekan Ctrl F10. Ctrl F10, nanti akan ada keluar seperti ini, Bu. Nah, seperti ini. Keluar seperti ini. Kemudian tinggal milih. Kalau discard berarti menghapus rekaman sebelumnya. Kalau save berarti kita sudah selesai, tinggal menyimpan videonya. Kalau resume ini berarti melanjutkan video. Yang tadi saya bilang ketika ada tamu, tekan Ctrl F10, kan berhenti. Tamunya diterima dulu, ngobrol-ngobrol dulu, baru kalau tamunya sudah pulang, klik resume. Ini. Berarti mulai lagi rekamannya ya. Begitu. Oke. Nah, ketika kita klik save, misalkan rekaman sudah selesai, Bu Ida sudah selesai menjelaskan materinya, nanti kita klik save, kita klik save ini, mohon maaf. Nah, kita klik save ini, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini. Di mana kita menyimpan videonya. Pastikan loh ya, tempatnya tahu. Klik di sini, kita pilih foldernya. Di manakah Bapak Ibu menyimpan? Tambah bagus nanti dipilih folder sendiri, ditulis video pembelajaran, baru dimasukkan dalam foldernya. Di sini ditulis namanya, harus lengkap, misalkan kelas 6, tema 2, subtema 1, PP1. Nah, jadi jelas. Baru kita klik save, otomatis videonya sudah jadi. Ya, mudah bukan? Mudah sekali. Itu cara merekamnya Ibu Bapak. Ya, Ibu Ida, kenapa Ibu Ida? HP nggak kelihatan apa ini? HP nggak kelihatan layar. Layar apa Bu? Oke, baik. Sekarang saya akan buka di laptop. Saya buka di laptop juga. Oh, nggih. Silakan Ibu, enggak apa-apa. Baik, sekarang saya akan praktekkan Ibu Bapak ya cara merekamnya. Mudah-mudahan bisa Ibu Bapak amati. PowerPoint-nya. Oke, mana Fastun saya seperti ya? Oke. Oke. Bu Ade, bisa melihat Fastun saya, Bu? Bu Ade, bisa melihat Fastun saya, Bu? Oh, mboten. Ini kelihatan nih, Bu ya? Bu Ida, ini sudah kelihatan, Bu, Fastun saya, Bu? Kelihatan. Ada Pak, ada kelihatan. Oh, kelihatan. Oke, saya beritahu caranya ya. Yang pertama kita lakukan adalah, misalkan saya akan merekam layar saya ini.
Oke, kemudian kita klik ini satu kali, screen record ini satu kali. Oke. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Masih proses ya. Ya, muncul seperti ini. Oke. Bu Eni bisa melihat ini, Bu? Bisa, tapi Bisa. kecil, Pak, karena di HP. Iya, enggak apa-apa. Nanti bisa lihat di video rekamannya. Nanti lihat rekaman ulang. Kita klik full screen ya. Oke, kemudian kita pilih ini full screen. Nah, ini kalau pakai mikrofon seperti saya, kita pilih mikrofon and speaker. Tapi kalau rekamannya nanti hanya pakai laptop, Ibu Bapak pilih speaker saja. Ya, pakai speaker saja. Begitu. Oke. Kemudian kalau udah siap, Ibu Bapak klik record. Nah, klik record. Ya, sebentar. Klik record satu kali, nanti akan muncul screen recording seperti ini. Ya, harus bersabar menunggu. Ini merah-merahnya udah kelihatan ya di sebelah kiri ini udah kelihatan merah-merah, tapi belum kedip-kedip. Nah ini kita lihat sebelah kiri ini belum berkedip-kedip, berarti rekaman belum berjalan. Nah ini kita klik start satu kali. Nah ini rekaman sudah dimulai. Nah ini kedip-kedip kan. Ini berkedip-kedip. Nah, langsung ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau menggunakan Fastun, kita lihat ini ya, ikon Fastun, kita klik 2 kali, maka kita akan menuju ke aplikasi Fastun. Kalau ingin menggunakan KineMaster, Bapak Ibu bisa klik ikon KineMaster. Jika Bapak Ibu ingin mengadakan Zoom, Ibu Bapak klik ikon Zoom, dan seterusnya. Bagaimana, sudah paham? Nah, misalkan seperti itu. Kita tekan Ctrl F10. Ya, Ctrl F10. Nah, begitu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini berarti videonya sudah tidak merekam lagi, masih berhenti sebentar. Kita lihat di sini, ini klik merahnya tidak bergerak kan, tidak berkedip-kedip. Nah, kita milih 3, discard berarti menghapus rekaman sebelumnya. Kita ulang dari 0, atau resume, itu berarti melanjutkan videonya. Seandainya videonya sudah selesai, ini udah kelihatan. Waktu rekam videonya 43 detik, kapasitasnya 1,1 MB. Oh, kecil sekali kan? Baru kita tekan save. Oke, kita tekan save. Nanti akan muncul tempat di mana kita menyimpan video itu. Nah ini. Pastikan Ibu Bapak menaruhnya tepat di mana video itu akan disimpan. Kadang-kadang kita sudah nyimpen baru lupa loh di mana video saya tadi ya. Lebih mudahnya disimpan di sini aja. Nah, video ini boleh. Klik video. Di dalamnya kalau ingin buat folder sendiri, klik yang ini. Create new folder. Nah ini, klik 1 kali. Baru ditulis di sini nama foldernya. Video pembelajaran kelas 6 semester 1 gitu ya. Kita klik 2 kali yang ini foldernya. Kita cari dulu. Video pembelajaran. Oh, yang ini ya. Klik 2 kali, klik. Ya, oke. Ini video pembelajaran kelas 6 semester 1 kan. Baru nama filenya di sini tulis. Misalkan video kelas 6 tema 3 subtema 1 BB1, misalkan seperti itu, harus disimpan. Ketika kita klik save, otomatis videonya sudah jadi, Bapak. Itu hebatnya Fastun. Nah ini udah jadi. Ya. Jadi ketika kita klik save, itu otomatis videonya sudah jadi. Berbeda dengan ketika Ibu Bapak menggunakan aplikasi yang lain. Ketika selesai merekam, itu proses renderingnya atau proses menjadikan video atau PowerPoint-nya kita save as. Kalau menggunakan PowerPoint itu
waktunya lama itu untuk membuat videonya. Ya, nah itu kehebatan dari Fastun. Ya. Kita lihat hasilnya sebentar lagi. Mana tadi ya? Oh ini. Nah ini udah jadi videonya. Yang tadi kita rekaman. Sudah dimulai. Nah ini kedip-kedip kan. Ini berkedip-kedip. Nah, langsung ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau menggunakan Fastun, kita lihat ini ya. Nah ini ya, ikon Fastun. Kelihatan Bu ya, 2 kali. Maka kita akan menuju ke aplikasi. Kelihatan. Nah ini, kalau ingin menggunakan KineMaster, Bapak Ibu bisa klik ke ikon KineMaster. Jika Bapak Ibu ingin mengadakan Zoom, Ibu Bapak klik ikon Zoom. Dan seterusnya. Bagaimana sudah paham? Nah, misalkan seperti itu. Kita tekan Ctrl F10. Ya, Ctrl F10. Oke, itu. Jadi enak sekali Ibu Bapak Fastun itu, ya. Kalau butuh cepat bisa kita gunakan Fastun, ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak? Silakan kita diskusi dulu. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Bu Eni. Kalau seandainya kita membuat video itu ada yang salah, apa bisa kita edit, Pak? Tadi kalau menghentikan kan bisa. Terus kalau mau mengedit mungkin menghilangkan apa ya suara tertentu gitu bisa enggak? Terima kasih. Misalkan salah suaranya seperti apa coba aja diceritakan. Seandainya salah ngomong atau gimana, atau mungkin pada waktu kita rekaman ada suara yang tiba-tiba masuk gitu. Itu kan mau kita potong gitu. Iya. Pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu saya, Lumajang, Ibu tokoh pelatihan. Jadi gini, saya bertanya ke Bu Eni ya, Bu Eni, betul Bu Eni ya? Iya. Oke. Bu Eni, ketika Ibu Eni mengajar di dalam kelas sebenarnya ya, di dalam kelas tatap muka bersama anak-anak, pernah enggak Bu Eni mengalami kesalahan menyampaikan sebuah kata-kata kepada anak-anak ketika menjelaskan? Kan pernah Pak, seperti apa ya istilahnya, kepelicuk gitu loh Pak. Kalau di video yang mau disampaikan ke YouTube kepelicuk itu kan enggak enak. Oh, enggak masalah kalau menurut saya. Itu sesuatu yang alami. Dan itu yang membuat suasana belajarnya betul-betul seperti sebenarnya. Kita sedang tidak membuat video pembelajaran untuk lomba, tapi kita sedang membuat video pembelajaran untuk anak-anak. Saya sering mengalami hal seperti itu ketika membuat video malam, ternyata batuk. Aduh anak-anak, mohon maaf ya, saya batuk malam ini. Atau mohon maaf anak, saya sedang batuk ini. Tidak apa-apa kan? Tidak mengganggu konsentrasi kalian belajar. Itu menariknya Ibu, jangan khawatir. Video kita bukan untuk lomba, tapi video kita untuk pembelajaran kepada anak-anak. Pertanyaan saya kedua, pernah enggak Ibu Eni ketika mengajar di kelas tiba-tiba ada suara masuk ramai? Ada. Ada. Enggak apa-apa. Ketika Ibu ternyata ada anak-anak sedang menerangkan asik, tiba-tiba anak-anak putra Ibu Eni bilang ke Ibu, Bu, apa ini Bu? Nah, sampaikan saja di videonya. Oh iya, anak-anak mohon maaf ya, ini adik sedang bertanya kepada saya. Tidak apa-apa kan anak-anak mendengarkan lagu suara adik itu, gitu. Kemudian baru di-post sudah Bu. Gitu ya. Iya, jadi kita sedang tidak mengadakan lomba video pembelajaran, tapi kita sedang mengajar beneran gitu kan. Video kita tidak untuk, seandainya kita publikasi di YouTube, kemudian ada yang melihat, kemudian ada yang komen, udah biarkan saja, ini video-video saya. Kalau kamu mau menggunakan silakan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Memang ini bukan untuk semua orang kan begitu. Nah dengan proses alami itu akan nampak bahwa itu betul-betul video pembelajaran buatan kita Bu ya. Itu. Terima kasih. Namun seandainya nanti memang kepingin lebih bagus, untuk di Fastun memang tidak ada fasilitas untuk mengedit itu.
kalau ada waktu nanti Ibu bisa diedit dengan KineMaster, dengan aplikasi yang lain. Itu Ibu. Makanya pesan kami kalau sedang rekaman, cari waktu yang tepat ya. Sepi, tenang. Nah, seperti malam hari ini, kita bisa merekam video pembelajaran nunggu anak-anak tidur. Karena Fastune dan aplikasi yang lainnya, ketika kita rekaman ada suara dari luar, sepeda motor, itu yang akan, kalau hanya sebentar itu tidak masalah, tapi kalau dengan waktu yang lama, ya berisik karena anak kasihan yang mendengarkan. Saya kalau rekaman ada kipas sedang berjalan, sedang hidup, itu saya matikan dulu kipasnya. Atau saya bisa rekaman di dapur rumah itu kan ada kulkas. Suara kulkas itu masuk ke dalam Fastune dan suaranya kan lama itu, tidak enak didengarkan. Sehingga saya tidak rekaman di dekat kulkas. Karena ada suara kulkas yang membuat gaduh. Jadi kalau rekaman, Ibu Bapak cari tempat yang tenang, yang sepi, sehingga suaranya lebih nyaman didengarkan. Itu Ibu Eni. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin Ibu Bapak yang mau bertanya? Kalau tidak saya lanjutkan dulu ya sebentar ya. Biar materinya selesai. Nah, kita lanjutkan. Ini yang harus ada di video pembelajaran Ibu Bapak ya. Yang harus ada adalah ini. Wajib dalam video kita. Karena ini akan membantu anak-anak dalam proses belajar. Yang pertama ada identitas. Ada identitas. Maksudnya identitas itu yang tadi di atas itu ada kelas, ada tema, itu. Ini penting. Karena video pembelajaran itu ketika diawali seperti itu lebih jelas buat anak-anak atau ada Bapak Ibu guru yang lain akan memanfaatkan video kita, beliau tahu, tidak apa-apa silakan. Kemudian harus ada tujuan. Setelah judul, misalkan pakai PowerPoint, setelah judul ada tujuan pembelajaran di bawahnya. Ya. Ada tujuan pembelajaran. Kemudian baru materi. Di slide ketiga baru materinya. Materinya bisa mengambil dari modul kita yang kemarin, bisa mengambil dari buku tematik, atau bisa buku paket, atau dari internet. Silakan Bapak Ibu. Kemudian baru penguatan. Penguatan itu bisa berupa soal-soal, bisa berupa kuis, bisa berupa game. Jadi penguatan itu kasarannya itu kayak penilaian harian ya, penilaian harian, tapi bisa berupa permainan dan lain-lain. Baru ada penutup. Begitu. 5 hal ini harus ada dalam video pembelajaran kita. Artinya slide kita dalam PowerPoint minimal ada 5. Identitas, tujuan, materi, penguatan, dan penutup. Misalkan saya akan menerangkan tentang pernafasan pada manusia. Maka saya beri judul dulu, misalkan IPA kelas 5 tema 6 misalkan. Tujuannya dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami organ pernafasan. Materinya cukup saya beri misalkan gambar organ pernafasan di sini satu gitu kan. Di sebelahnya ada beberapa kalimat. Udah itu kita terangkan sudah cukup. Baru penguatan berupa soal-soal dalam bentuk game dan lain-lain. Baru penutup. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama saya dan seterusnya. Ya, 5 hal ini harus ada dalam sebuah pembelajaran. Dalam video pembelajaran. Contoh sederhana. Oke, saya berikan contohnya. Ini video yang saya buat tadi malam, Ibu Bapak, membantu teman saya dalam membuat pembelajaran. Nah, oke, kelihatan ya, Ibu Ade, kelihatan ini PowerPoint saya? Ibu Retia Yuli, Ibu Ida, Ibu Eka. Kelihatan, Pak. Oke, Ibu Nipta. Kelihatan, Pak. Ibu Maharani. Kelihatan, Pak. Ibu Ida. Ibu Eka. Ya, ada Pak, ada. Ibu Kelihatan, Pak. Pak Suherlan. Ya, saya hanya ngecek aja, khawatir saya ditinggal tidur ini. Suaranya masih ada berarti. Kalau suara masih ada, berarti belum tidur. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan. Ini contoh video pembelajaran. Biasanya saya membuat itu malam, Ibu. Ya, jam 9 saya baru membuat PowerPoint-nya dan lain-lainnya.
membuat PowerPoint seperti ini. Ini ada berapa slide? Ada 14 slide ya. Digunakan untuk satu subtema. Jadi satu video ini digunakan untuk satu subtema. Biasanya IPA itu muncul di pembelajaran kelas 6 ya, muncul di pembelajaran 2 dan di pembelajaran 5. Dari materi itu saya lihat di buku paket, jadi malam saya lihat dulu, oh materinya ada misalkan di BB2 sama di BB5. Saya baca BB2 dan BB5, saya pelajari dulu. Dari situ baru saya menyimpulkan, oh ternyata pembelajarannya seperti ini, saya rangkum kemudian. Di slide pertama, saya membuat judul ya, ini kelihatan. Di slide pertama saya membuat judul dulu, yang tadi saya katakan identitas. Rangkaian paralel IPA kelas 6, tema 3, subtema 2. Saya beri gambar. Gambarnya ngambil di internet, Ibu Bapak, biar berbeda dengan buku paket. Gampang kan, kemarin caranya sudah kami ajarkan. Slide pertama. Yang kedua, slide kedua adalah tujuan pembelajaran. Ini diberi gambar-gambar lebih menarik. Berikutnya boleh ditambah dengan motivasi. Karena di tema 3 itu tentang tokoh penemu, saya masukkan sebuah tokoh kita hari ini. Nah ini adalah Thomas Alva Edison. Saya ceritakan, ceritanya saya ambil copy paste saja dari buku bacaan, dari buku paket. Namun di dalamnya saya buat cerita yang lainnya. Jadi sejarah Thomas Alva Edison yang ada di buku paket itu saya ambil beberapa yang penting, saya copy paste, kemudian saya punya cerita lain tentang Thomas Alva Edison. Dari mana? Ya kita baca-baca dulu, browsing di internet. Nah, sehingga anak-anak itu lebih tertarik. Saya ceritakan bahwa di sini, Thomas Alva Edison itu dulu ketika kecil, hanya sekolah selama 3 atau 4 bulan. Kemudian sama gurunya diberi surat pemberhentian dari sekolahnya. Diterima oleh ibunya surat itu, namun ibunya berbesar hati, ingin anaknya itu tetap senang menceritakan hal lain di suratnya. Dia katakan bahwa, Thomas, kamu dapat surat dari gurumu. Apa, Bu? Iya, kamu dikatakan anak yang sangat cerdas, sangat hebat, sangat pintar, sehingga besok tidak usah ke sekolahan. Padahal isi suratnya adalah sekolah tidak sanggup untuk mengajar Thomas karena kemampuannya di bawah rata-rata katanya. Nah, itu saya ceritakan Ibu sebagai motivasi buat anak-anak. Nanti videonya bisa dilihat, sudah saya upload di YouTube ya. Nah, baru saya masuk ke dalam materi. Namun karena tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menggambar dan memahami rangkaian paralel, saya masih mengajak anak-anak untuk memahami, membangun kemampuan mereka. Amati rangkaian listrik berikut. Manakah rangkaian paralel? Nah, itu membangun kemampuan anak-anak sebelumnya. Karena sebelumnya mereka sudah belajar rangkaian seri. Mereka akan membangun, oh kemarin saya kan sudah belajar rangkaian seri, ini yang sebelah ini kan rangkaian seri, berarti rangkaian paralel yang sebelah sini. Nah itu membangun pemahaman anak-anak ya. Berikutnya saya tambahi, amati rangkaian listrik berikut. Jadi masih dibangun pemahaman anak-anak sehingga dia menemukan seperti apa sih rangkaian paralel itu. Terus kita bangun, akhirnya kita simpulkan rangkaian listrik yang memiliki cabang itu adalah rangkaian paralel. Baru kita bangun lagi pemahamannya. Nah, ini. Kenapa lampu bisa menyala? Nah, ini gambarnya saya ambil dari internet semuanya, ya. Tidak usah membuat gambar sendiri dan seterusnya sampai apakah lampu di bawah ini menyala? Nah, ini membangun pemahaman anak-anak, ya. Terus sampai ke bawah, sampai menggambar rangkaian paralel. Nanti kita ajari cara menggambar. Baru penutup. Nah, ini ada penutup. Di penutup juga kita ini bentuk penguatan ya, menggambar rangkaian ini salah ini, menggambar rangkaian paralel, alat menggambar, penggaris, pensil, penghapus, kemudian rangkailah ini paralel, rangkaian paralel 4 lampu, 2 baterai, 4 saklar, kirim ke Google Classroom yang sudah disiapkan misalkan, atau yang sebelum pukul 8 sudah selesai kirim WA ke Pak Guru. Wah ini semangat anak-anak menggambar. Untuk sampai pukul 8 itu mereka sudah bersemangat untuk kirim ke gurunya pakai WA. Lewat jam 8 harus kirim di Google Classroom. Terus saya pasang di story saya WA, siapa yang sudah mengirim
Wah, seneng anak-anak ibu bapak. Baik, PowerPoint-nya kita buat. Nah ini PowerPoint-nya harus diberi animasi biar lebih menarik ya. Ini saya slideshow PowerPoint-nya. Nah seperti ini. Ada musiknya. Musiknya kedengaran ya. Sekali lagi. Kita pasang musiknya. Ini. Nah, nanti ketika ibu bapak mau merekam posisi seperti ini. Kemudian ketika posisi seperti ini sudah siap, klik start pada fast-tune. Ketika sudah berkedip-kedip di sini, baru dimulai. Nah ini, seperti ini. Ada musiknya. Kemudian diklik. Ya, musiknya jangan keras-keras ya, biar tidak mengganggu. Kita klik mulai. Atau kita beri salam dulu. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, semoga kalian sehat selalu ya. Senang sekali hari ini saya bertemu dengan kalian. Oke, kita akan belajar tentang rangkaian paralel. IPA kelas 6 tema 3 sub tema 2. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menggambar dan memahami rangkaian paralel. Jadi anak-anak setelah melihat video ini, kalian harus bisa menggambar dan memahaminya ya. Oke anak-anak, kita kedatangan tokoh hari ini. Ada yang tahu siapa beliau? Iya, betul sekali. Beliau adalah Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Ingin tahu ceritanya? Ya, ada sebenarnya di buku paket ya. Di materi bahasa Indonesia, di tes eksplanasi kita sudah belajar tentang Thomas Alva Edison. Baik, Pak Guru ceritakan sebentar ya. Ini, Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Wah, luar biasa ya anak-anak ya. Dia tidak sekolah tapi menjadi orang hebat. Kok bisa seperti itu ya? Nah, ini nilai-nilai karakter yang kita masukkan Ibu Bapak ya. Kemudian kita lanjutkan ceritanya, baru kita gali. Amati rangkaian listrik berikut. Oke, saya punya gambar 2 ya anak-anak ya. Menurut kalian, manakah rangkaian paralelnya? Yang ini atau yang ini? Yang mana coba? Iya, ini sudah kita pelajari kemarin ya. Ini adalah rangkaian seri. Sedangkan yang ini rangkaian apa coba? Oke, biar lebih paham kita lanjutkan. Apa nama rangkaian ini? Iya, rangkaian ini memiliki sesuatu anak-anak. Nah, ini ya. Bapak Ibu bisa menggunakan di sini. Ini ada gambar. Pilih height ini, pilih warnanya. Ini juga dikatakan aja, jangan apa-apa. Anak, biar lebih jelas, saya ambil pulpen dulu ya. Kamu suka warna apa? Saya warna biru aja ya. Oke, kita pakai warna biru. Nah, kalau kita amati di sini, ini ada cabang ya, Nana ya. Nah, ini ada cabang. Sedangkan di rangkaian seri tidak ada cabang. Iya, kamu sudah mulai memahami ya. Menurut kalian, rangkaian paralel itu apa sih? Nah, ini juga ada cabangnya. Ini juga ada cabangnya. Kita lihat, ya betul sekali. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang memiliki cabang. Nah, ini perlu diingat-ingat ya. Nah, dengan menggores-gores seperti ini akan semakin mengingatkan anak-anak yang visual, yang biasa mereka melihat kemudian nyantol di otaknya, dia akan dibantu dengan coret-coretan kita. Ya. Ini kalau dihubungkan, nah, terus kita bangun nanti ya pemahaman mereka. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Kenapa lampu ini bisa menyala ya? Nah, itu jelaskan. Oke, Ibu Bapak, contoh dari video pembelajaran yang Bapak Ibu bisa buat ya. Jadi membuat PowerPoint-nya dulu, kemudian baru dipresentasikan. Kayaknya jam kita sudah jam 10 lebih 7 menit nih. Sudah tidur semuanya? Baik, saya pikir sudah selesai semuanya materi malam hari ini.
Tinggal Ibu Bapak untuk mengembangkan kemampuannya dalam membuat PowerPoint. Saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya. Mulai ngantuk ya katanya Ibu Rudia Yuli. Bisa ngantuk. Berarti kalau udah ngantuk udah selesai ya? Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Yang mau minum silakan minum dulu. Bismillah. Silakan, Bu. Saya mau bertanya, bagaimana caranya memasukkan musiknya, Pak? Oke, langsung saya beritahu cara memasukkan musiknya ya. Oke, di sini musiknya slide kelihatan Bu? Belum, Pak. Oh, belum, memang belum saya lihatkan. Nah ini kan sekarang. Udah kelihatan Bu? Sudah. Oke, caranya yang pertama adalah tekan insert di sini. Insert 1 kali di menunya. Sebentar Ibu, ini ada selesai. Oke. Bagi ibu-ibu yang sudah tidak kuat menahan beban hidup, boleh silakan tidur. Tapi yang ingin tetap bertahan, boleh silakan bertahan. Tidak ada paksaan dalam sebuah hidup, apalagi dalam pelatihan. Oke, sudah kelihatan Bu Maharani? Nggih, Pak. Oke. Alhamdulillah ada kelihatan. Tekan insert Bu ya. Ya. Kemudian kita tekan audio. Nah, ini audio. Baru audio on PC. Mengambil mengambil musik dari laptop. Oke. Berarti laptopnya itu harus diisi musik dulu ya, Pak? Oke. Nanti ngambil Terus kita download musiknya itu musik yang bagaimana untuk bisa dimasukkan ke PowerPoint, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Musiknya Ibu bisa mengambil yang kalau mau dimasukkan YouTube itu lebih bagus mengambil musik yang copyright, tidak ada hak ciptanya, yaitu di YouTube. Di YouTube itu banyak lagu-lagu yang copyright. Atau nanti saya kirim pakai pakai WA atau di Google Classroom bisa di-download, nanti ditaruh di PowerPoint-nya. Ya. Nanti pada waktu materi YouTube nanti kita beritahu cara download musik yang tidak ada hak ciptanya. Oke, Ibu nanti bisa masukkan audio di sini atau bisa masukkan video boleh di sini. Kalau audionya sudah masuk Bu, klik audio seperti ini, kemudian cari filenya. File di mana Ibu menyimpan musik tersebut. Nah ini. Misalkan saya pilih ini audio LPMP, saya klik 1 kali, kemudian tekan insert 1 kali, klik. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Nah ini Bu, ini ada gambar mic ini. Ini biasanya saya taruh di luar. Saya taruh di luar slide-nya biar tidak nampak ketika ditampilkan. Nah, saya taruh di sini. Kemudian pastikan suaranya tidak keras. Nah, ini diklik di sini, audionya dikecilkan. Sehingga tidak mengalahkan suara Ibu menjelaskan. Nah, kira-kira seginilah. Kira-kira suaranya 25% saja. Oke. Kalau selesai Ibu, klik ini, play. Nah, klik play. Ya. Kemudian pilih ini, animation. Animation. Kemudian pilih animation pin. Oh maaf, boleh langsung ke sini. On click ini diklik with previews. Artinya suaranya akan langsung bunyi kalau Ibu klik ini slideshow ini. Slideshow. Iya. Atau ingin diklik dulu baru bunyi, boleh silakan dipilih salah satu. Nah, pastikan nanti kita klik animation pin juga. Ini kan audionya ada di bawah. Iya. Pindah ke atas.
Nah, harus ada di barisan yang pertama sehingga audionya bunyi sebelum animasinya bergerak. Jadi musiknya harus taruh di atas. Itu cara memasang audionya. Kemudian audionya akan diperdengarkan berapa slide, Bu? Nah, ini. Apakah hanya slide ke-1 saja atau slide 1, 2? Disetting di sini. Klik di sini. Kemudian pilih timing. Ini timingnya, klik 1 kali. Kemudian pilih ini. Nah, ini efek. Klik efek after. Nah, berbunyi berapa slide? Misalkan di halaman identitas dan tujuan, maka dipilih 2 saja, 2 slide. Timingnya dipilih juga. Ya, ini repeat, berarti pilih until end of slide. Berarti akan berbunyi terus sampai slide yang kedua. Seandainya tidak dipilih ini, nanti musiknya waktunya habis, dia tidak berbunyi. Jadi pilih ini. Baru tekan OK. Nah, otomatis lagu ini akan terdengar dari slide 1 sampai slide 2 itu. Dan seterusnya. Iya. Oke, paham ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Pak Panjang ini bisa tidur jam 2 malam. Iya, Pak. Iya. Oke, berarti bertanya Ibu Eka, kalau yang mau tidur boleh tidur dulu. Terutama saudara saya yang dari Palu ini, dari Sulawesi, Bu Nipta. Bu Nipta sedang tidur apa sedang mendengarkan? Dengar, Pak. Iya, silakan sudah sambil tidur istirahat. siang kayaknya Bu Nipta. Iya. Kemarin kita sudah berpesan jangan lupa tidur siang ya, karena malam kita akan lembur. Silakan Bu, saya minum dulu. Pak. Yang mau minum silakan. Iya. Berarti tadi ngatur musiknya tadi sebelum kita rekam Preston ya Pak ya. Nah kalau misalnya kan saya belum pernah buat tapi saya pernah dengar kalau waktu presentasi di PowerPoint itu kan ada yang fasilitas kita bisa tampilkan wajah kita ya di pojok, biasanya itu ada rekam video wajah kita. Nah itu misalnya kita pakai itu juga nanti pas itu kan nanti udah bentuk video gitu Pak. Dan sudah terekam Pak. Itu masih perlu kita pakai Preston lagi atau bagaimana? Itu campur apa enggak gitu Pak saya? Misalnya kalau kita udah jadi itu baru kita rekam bagaimana gitu. Oke, bagus ya. Saya paham maksudnya. Ya, terima kasih saudara saya dari Lampung. Kita malam ini hebat ya, dari Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada. Pak Suherlan juga dari NTB, Pak Suherlan ya. NTT apa NTB Pak Suherlan ini? NTB, Pak. Oh, Pak? NTB ya, saudara NTB. Salam buat saudara-saudara di sana. Jadi ini Bu Eka, ketika kita rekam pakai wajah, saya tunjukkan langsung ya, biar tahu. Seperti ini kan maksudnya. Nah, Bu Eka sampun kelihatan nggih niki? Sampun, Pak. Sampun. Kita pilih file ya. Menurut Bu Eka begini, kita pilih file. Bu Bapak ini tambah, semakin banyak pertanyaan, semakin banyak ilmu kita dan semakin tidur malam kita. Mudah-mudahan habis ini tidak ada pertanyaan lagi. Kita pilih export. Nah, ini export. Kemudian kita pilih create video. Ini kalau kita tidak menggunakan Fastun ya. Tapi nanti hasil videonya filenya besar kapasitasnya. Kita klik create video. Kita pilih use record timing and narration. Ini klik 1 kali. Baru kita mulai use record. Oke. Oh, record ini. Kita pilih record timing and narration ya, yang ini ya. 1 kali. Klik. Kenapa nih nggak mau nih? Mungkin karena di anu ya. Kenapa? Oh, karena sudah di sini. Saya buka baru aja. Dia nggak mau karena sudah di record tadi. Oke, saya buka file baru dulu. Ctrl N. Oke. Bu, yang kertas baru kelihatan apa boten? Kelihatan apa tidak? Dereng Pak, masih yang tadi.
Oh, saya stop dulu. Saya buka kertas yang baru. Nah, yang ini. Yang ini udah kelihatan, Bu? Iya. Oke, file ya, ulang lagi. Kemudian export, kemudian create video. Kita pilih don't use record timing ini. Ya, kita pilih record timing narration. Nah, ini sudah seperti ini. Ini fasilitas yang diberikan oleh PowerPoint untuk memberikan narasi dan merekam, termasuk juga menampilkan wajah kita. Boleh seperti itu. Namun, nanti filenya sangat besar kapasitasnya. Dan proses save-nya juga agak lama, tergantung dari komputer Bapak Ibu. Ini kok jadi lambat ini, Bu ya? Kita tunggu sebentar. Nah, Sudah ngantuk laptopnya, Pak. iya, laptopnya udah kecapean nih kayaknya. PowerPoint-nya langsung berhenti, Bu. Langsung hilang. Jadi prosesnya seperti itu, Bu. Nah, Iya, jadi intinya kalau boleh, mau pakai Feston, mendingan ya record itu nggak usah, tidak usah menampilkan wajah gitu ya, Pak. Boleh gini caranya. Nanti Ibu awal pertama ingin menampilkan wajahnya, itu boleh. Jadi rekaman pakai itu dulu, pakai export itu. Nah, setelah itu kan tidak di-save as, tapi tidak di-save as dalam file. Namun hasil rekaman itu direkam pakai Fastune-nya. Akhirnya di pojok kiri bawah itu ada wajah Ibu, Mas Yan. Nah, iya. Jadi Gitu. sebelum di save kita langsung klik Festonnya gitu ya, Pak. Jadi tidak perlu di save as. Jadi menyimpan bentuk videonya tidak pakai PowerPoint-nya, tapi pakai Fastune-nya. Oh iya. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Sebentar, Bu, saya berusaha untuk mencoba menunjukkan caranya ini. Namun PowerPoint-nya agaknya sudah ngantuk. Tak mau dia. Silakan yang mau bertanya, atau kita sudahi malam ini. Masih di awang-awang, Pak. Nanti kalau praktek biasanya terus banyak bingung. Iya, biasanya seperti itu. Masih di awang-awang. Oke, itu Bu ya, tekniknya seperti itu. Saya kembali sini. Nah, ada pertanyaan enggak? Kalau ingin memasukkan video cara sama ya Pak, dengan insert. Iya, betul sekali. Ibu Rutio caranya sama, insert, kemudian masukkan video. Nanti dijelaskan videonya. Ini ada video tentang apa gitu ya. Apakah dengan menggunakan Fastune bisa menampilkan wajah juga sambil menjelaskan? Tidak bisa. Bisanya nanti seperti tadi, kita tampilkan wajah dulu dengan export tadi, cuma tidak usah di-save as lewat PowerPoint-nya. Otomatis nanti wajah kita akan nampak di bawahnya ya. Kemudian bisa juga dengan begini, Bu. Cara teknik sederhana ya. Kalau ingin tampak wajahnya, Ibu Bapak video saja pakai HP-nya atau pakai kamera laptopnya. Assalamualaikum anak-anak, halo semuanya. Nah, hasil video itu Ibu Bapak pasang di slide pertama. Itu teknik enaknya. Mengerti ya maksud saya? Jadi di slide pertama itu sambutan itu Ibu Bapak rekaman pakai apa? Pakai kamera HP dulu. Misalkan di depan rumah atau di dalam kelas atau di dapur sedang masak. Halo anak-anak, saya sedang masak sekarang ya. Nah, kita akan belajar hari ini tentang zat gizi pada makanan. Nah, itu direkam pakai video, pakai HP. Nanti disimpan dalam bentuk video. Videonya masukkan PowerPoint di slide pertama. Nanti di play. Nah, ketika play itu Ibu Bapak tidak perlu ngomong, hanya melihat saja. Itu cara mudahnya seperti itu, lebih keren juga nanti hasilnya. Ada lagi yang lain mungkin? Saya lihat ini pertanyaan-pertanyaan, kayaknya sudah tidak ada nih. Sudah terjawab semuanya. Oke, sudah. Pak Suhelan sudah ya menampilkan video. Tadi sudah dengan cara yang tadi. Bu Retio mulai ngantuk. Iya. Baik, acara terakhir adalah
Foto bersama. Bu Ida berat. Iya, Pak Soelan sudah mengerti, alhamdulillah. Yang mau foto bersama silakan dibuka. Wah, Bu Ida masih cerah sekali, Bu Ida ini masih sehat ya. Senyumnya masih 100% seperti pagi hari. Ayo yang mau ikut foto, waktunya. Entar recordnya saya tutup dulu ya recordnya ya. Nanti YouTube kita dilihat oleh orang se-Indonesia Raya nih wajah kita. Wajah yang sudah lesu-lesu. Video kita alami ya, di YouTube itu alami. Nggak ada edit-editan. Habis Zoom langsung saya upload di YouTube. Jadi yang kelihatan ngantuk-ngantuk kelihatan. 10 watt Ritio. ada Pak, 10 watt. Mana Bu Ritio? Ngantuknya biar kelihatan. Wah, kayak Pak Suherlan loh. Tetap ceria beliau, masih pun jam 10:30. Bu Nipta, halo Bu Nipta. Di sana pukul 11:30. Mana wajahnya? Ingin tahu apakah masih ceria? Belum bisa buka video, Pak. Ah, ini alasan klasik nih. Belum bisa buka video, Pak. Iya, ada Ade di anu di Padahal sebelah. nggak ditekan videonya. Bu Ade, ayo Bu Ade habis makan sate kemarin. Mana nih videonya? Oh, Bu Ida buka dua ini ya. HP sama laptop ya. Ya. Tadi HP-nya ini dengaran suaranya. Iya, kalau pakai pakai laptop HP itu lebih cerah, Bu. Lebih cerah karena kualitas optiknya lebih bagus. Kalau pakai laptop, kalau apalagi laptopnya sudah lama, itu agak buram tampaknya, tidak apa-apa. Oke, Bu Ade ikut apa tidak? Kayak Bu Ade sudah tidur ini. Bu Maharani, Bu Wulan. Wah, ini saudara saya ini dari Sumatera. Waduh, kena pandemi tambah gemuk ini Bu Ade ini. Tambah sehat. Maaf, bukan gemuk, sehat. Salah pilih kata saya. Saya belum ngirim tugas on 1, Pak. Nah, ini punya hutang loh ya. Punya hutang sate sama tugas on 1. Nggak bisa dirubah ke PDF, Pak. Office-nya office berapa? Office-nya tahun berapa? Iya, nggak ada bentuk PDF-nya, nggak ada, Pak. Jadi nggak bisa dirubah ke PDF. Gini wis, kirim MS Word-nya, nanti saya bantu ngerubah ke PDF. Oh gitu. Ya. Nanti saya coba. Sehingga tidak ada alasan tidak ada alasan tidak mengirim. Pak, cuma merubah ke PDF-nya nggak bisa. Ya, nanti kita bantu ya, Ibu Bapak yang bisa punya aplikasi merubah ke PDF, tolong saudara saya dibantu ini bagaimana merubah ke PDF, dikirim pakai WA nanti. Biasanya kalau saya pakai online. Oke, iya boleh pakai online. Baik, kita foto dulu karena ini Bu Wulan mau melarikan diri. 1, 2, 3. Ampun. Terima kasih, mohon maaf karena lewat 30 menit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.